Selamat pagi. Bersama saya, Anca Gemilang Sanulu, di program Brilliant Days. Ada satu contoh nih. Saya tidak perlu menyebut namanya, tapi ini kisah unik. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada satu teman saya, waktu ia membina hubungan istimewa dengan mantan pacarnya sekarang. Saya katakan mantan pacarnya karena sekarang sudah menjadi istrinya. Gitu. Suatu waktu ia mengantar pacarnya dulu, yang sekarang jadi istrinya, itu pulang ke rumahnya malam minggu. Ada satu contoh yang ingin saya sampaikan tentang keberanian orang-orang keras kepala dan otoriter. Dalam istilah personality plus ya poros leader itu adalah orang-orang koleris kuat. Suatu waktu saya punya teman, ia mau menjemput pacarnya di rumahnya. Begitu ia masuk di pagar rumah pacarnya yang sudah menjadi istrinya sekarang, orang tua sang pacar keluar di teras dan mengatakan, "Hei, beraninya kamu menjemput anakku di kandang macan?" Apa dibilang sang laki-laki pemberani tadi? Iya, karena yang mau menjemput anak macan juga macan juga. Luar biasa kan? Keberanian orang-orang keras kepala dan otoriter itu dia mampu perlihatkan seimbang dengan apa yang dipamerkan di hadapannya. Karena ia merasa bahwa dengan keberanian itu ia memiliki kekuatan. Karena keberanian ini ya, maka inti kekuatan orang-orang keras kepala selanjutnya adalah ia suka tantangan dan hasil. Makanya sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, begitu banyak karakter orang-orang keras kepala itu dalam wilayah-wilayah yang di luar dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam gedung-gedung. Ia lebih suka tantangan di luar. Ia lebih suka melakukan pekerjaan yang di luar sana. Ia berhadapan-hadapan dengan sekian banyak tantangan. Karena kenapa? Tantangan bagi orang-orang keras kepala dan otoriter itu ia akan merasa mendapatkan hasil jauh lebih besar. Makanya kalau ada satu kompetisi yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil, maka sebuah perusahaan, seorang pemimpin seharusnya mencari orang-orang koleris kuat atau orang-orang keras kepala atau yang otoriter. Karena kenapa? Semakin ia diperhadapkan tantangan, semakin diperhadapkan oleh kompetisi, maka yakin dan percaya tujuannya hanya satu, adalah hasil. Karena orang-orang keras kepala yang dihitung adalah hasil. Ia tidak melihat bahwa sebuah proses itu jauh lebih penting daripada hasil. Akan tetapi hasil yang jauh lebih penting. Tidak masalah mau dia panas, mau dia kehujanan, mau dia menempuh segala cara, yang penting hasil tercapai. Selain daripada itu, sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, inti kekuatan selanjutnya orang-orang keras kepala dan otoriter adalah unggul di tengah krisis. Ya, hal yang sangat istimewa dalam kehidupan orang-orang keras kepala adalah keunggulannya di tengah krisis. Salah satu contoh, kalau ada kecelakaan yang terjadi di tengah jalan dan kemudian orang berkerumun, yakin dan percaya yang duluan mencari mobil untuk diantar korban ke rumah sakit adalah orang-orang yang pemberani, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang dalam hidupnya ada keputusan-keputusan otoriter di dalamnya. Karena kenapa? Ia harus melakukan yang terbaik di dalam situasi yang krisis. Tapi coba lihat karakter yang lain. Ketika ada orang kecelakaan, kemudian ada di tengah jalan, maka ada yang mempertimbangkannya, ada yang hanya melihat. Tapi orang-orang yang keras kepala dan otoriter, kategori koleris kuat, ia akan mengambil keputusan, ia akan menahan sebuah mobil, kemudian mengatakan, bawa ini korban ke rumah sakit. Sekalipun ada banyak orang yang mungkin mengatakan jangan, tapi kalau ia melihat bahwa korban dalam keadaan krisis, maka ia akan memaksakan kehendaknya untuk melakukan itu.
Kenapa? Bukan faktor kepedulian. Karena memang ilustrasi kekuatan inti seseorang yang berkarakter koleris kuat, yang berkarakter keras kepala, otoriter, ia akan cenderung untuk menyelamatkan si korban sekalipun ada masalah di belakangnya. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah kita mengupas inti kekuatan dari orang-orang keras kepala, maka kita akan masuk ke inti kelemahan. Apa saja inti kelemahan orang-orang keras kepala, orang-orang yang cenderung otoriter? Pertama, kaku dan keras kepala. Kenapa kaku? Karena prinsipnya tidak bisa digoyahkan. Kenapa dia keras kepala? Kalau ia sudah mengatakan A, tidak akan mungkin berubah dengan B. Sekalipun pertimbangan cerdasnya ada di posisi B, tetap ia mengatakan, kenapa? Kalau saya bilang A, kalau saya bilang putih, tetap putih. Apa urusan Anda? Ini inti kelemahan dari karakter orang-orang yang keras kepala dan otoriter. Kakunya di mana? Karena sulit menerima masukan. Sulit menerima masukan, kemudian jangan berharap bahwa alasan kita akan diterima dengan baik dan secepatnya. Butuh waktu. Keras kepalanya diperlihatkan dalam bentuk sikap, dalam bentuk perilaku. Maka ia akan memperlihatkan keras kepalanya bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk sikap, dalam bentuk perbuatan, bahkan dalam bentuk tindakan yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Pada saat itu sebenarnya orang-orang koleris kuat ini, orang-orang keras kepala ini, otoriter ini merasa bahwa itu sebuah kekuatan, padahal itu sebuah kelemahan. Setelah itu inti kelemahan selanjutnya apa? Ngebos. Ya, lihatlah cara duduk orang-orang yang ngebos. Ketika dia duduk, itu selalu tegak dia punya punggung. Menatap dengan tajam, kemudian berbicara dengan tegas, menggunakan jari telunjuk kalau dia bicara, memperlihatkan sebuah kekuatan bahwa lihat jari telunjuk saya dan itu ikuti perintahnya apa yang saya arahkan di jari telunjuk itu. Ngebos dalam sikap, dalam perilaku, dalam bertutur, kelihatan bahwa ia memperlihatkan ciri ngebos. Itulah tadi kategorinya otoriter. Bukan hanya ngebos. Inti kelemahannya selanjutnya tidak peka. Jangan pernah datang di depan orang-orang keras kepala, orang-orang otoriter, orang-orang koleris kuat ini untuk datang mengeluh di depannya, apalagi curhat. Kapan Anda datang mengeluh di depannya, maka justru Anda akan mendapatkan kekecewaan yang jauh lebih parah dari apa yang Anda rasakan. Apalagi kalau sebelumnya Anda sudah pernah mendapatkan satu bentuk nasihat di dalamnya. Ketika Anda datang dengan masalah yang pernah disampaikan dengan masukan, maka dia akan mengatakan, rasakan, saya kan sudah bilang. Tapi Anda tidak mendengar. Tidak peka. Kalau seorang pengemis, peminta-minta datang di depan seorang yang berkarakter keras kepala, otoriter, keras kepala, maka yang terjadi adalah bisa saja ia mengusirnya, bisa saja ia membentaknya, bahkan bisa saja ia mengacuhkannya, bahkan bisa saja ia mengancamnya. Jangan pernah berharap bahwa Anda datang di depan orang-orang yang keras kepala, orang-orang otoriter, kategori koleris kuat itu datang di depannya dalam keadaan menangis. Ia tidak suka melihat air mata. Kalau Anda menangis di depannya, maka semakin jauh simpati kepada Anda. Ini tentu bentuk kelemahan. Dengan begitu, maka karakter ini yang masuk kategori tidak simpati. Karena tadi sikapnya kaku. Nah, dengan begitu ada hal yang sangat penting bagi karakter orang-orang yang keras kepala dan otoriter. Sulit minta maaf. Kenapa sulit minta maaf? Karena menurut ia, dengan minta maaf, maka ia merasa ia direndahkan. Ia merasa dilecehkan. Bahkan ia merasa kalau ia minta maaf, maka ia merasa kalah. Padahal sebenarnya inti kelemahan
Yang terjadi adalah orang-orang koleris kuat, orang-orang keras kepala, otoriter, karakter-karakter ini justru sebenarnya memperlihatkan dan tidak memahami bahwa kekuatan terbesar cinta dalam kehidupan ini adalah permaafan. Siapa yang sulit minta maaf, siapa yang susah memaafkan, maka ia kering dalam cinta pada kehidupan ini. Ya, ada 3 instrumen ketika karakter ini bisa minta maaf. Karena mungkin muncul pertanyaan, apakah ada kemungkinan karakter ini bisa minta maaf? Bisa, tapi ada 3 syarat. Syarat pertama, contoh misal, datanglah orang untuk memediasi dan mengatakan, ayo minta maaf, Anda kan yang salah. Pada saat ia didesak, mungkin saja ia menerima. Akan tetapi dia akan mengeluarkan syarat pertama. Oke, saya bisa minta maaf ke yang bersangkutan, tapi suruh dia datang di hadapan saya. Pertanyaannya, yang benar siapa gitu? Nah, begitu orang yang benar ini datang di hadapannya, maka ketika diarahkan, ayo coba ulurkan tangan, orangnya sudah datang. Karena masih dalam proses enggan minta maaf, maka dia akan mengatakan begini. Coba kasih tahu dia dulu yang ulurkan tangan. Ketika ini dilakukan, maka pihak yang benar tadi datang mungkin mengeluarkan bahasa seperti ini. Oke, saya minta maaf sekalipun saya tidak merasa bersalah. Bahasanya sederhana. Akan tetapi bagi seseorang yang berkarakter keras kepala dan otoriter atau kategori koleris kuat, maka itu tidak menjadi sebuah sentuhan untuk menyadarkan seperti apa kesalahan. Poin yang terakhir adalah manipulasi. Kadang-kadang karakter ini sekalipun ia bersalah, maka ia akan timpakan kesalahan kepada orang lain. Oh iya, saya sebenarnya sudah mengatakan seperti ini. Saya sebenarnya sudah mengarahkan, akan tetapi tiba-tiba datang yang bersangkutan, datang si A, datang si B. Karena dia semua masalah terjadi seperti ini. Ataukah informasi dimanipulasi? Ini satu inti kelemahan. Akan tetapi sebentuk apapun kesalahan yang dilakukan, sekecil apapun, sebesar apapun, bagi karakter koleris kuat, bagi karakter orang-orang keras kepala dan otoriter, itu akan menjadi sesuatu yang disembunyikan dengan sebaik-baiknya. Karena ia tidak membiarkan bahwa bentuk kesalahan itu diketahui dan ditahu banyak orang. Nah, setelah itu, apakah tipe koleris kuat ini, apakah tipe keras kepala ini, apakah tipe karakter otoriter ini bisa depresi? Bisa. Kapan dia bisa depresi? Kalau hasil nihil. Ketika ada sebuah pekerjaan yang dilakukan, ketika ada sebuah proses yang dilakukan dan membutuhkan proses waktu yang berjenjang, kemudian tidak memberikan hasil, maka ia bisa depresi. Ketika ada sesuatu yang dilakukan, kemudian hasilnya nihil, maka ia akan depresi. Karena sekali lagi, kita kembali ke item yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu orientasi hasil. Dari ketika hasilnya nihil, maka karakter ini bisa depresi. Sangat berat. Kemudian selanjutnya, apa saja yang bisa depresi? Tidak ditanggapi. Coba acukan, coba. Kalau Anda mengacukan karakter ini, maka yakin dan percaya dia bisa depresi. Apalagi kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan hidupnya itu diatur dan ditekan. Karena kenapa? Orang-orang keras kepala sangat tidak nyaman, sangat tidak tenang kalau diatur dan ditekan. Akan tetapi kalau sebaliknya, kalau ia yang mengatur dan menekan, itu menjadi sesuatu bagian yang ia nikmati. Nah, maka pada kesempatan lain, orang-orang keras kepala, orang-orang otoriter takut jika tidak sukses. Karena hukumnya hasil, maka jawabannya harus sukses. Ketika sesuatu yang terjadi, proses yang dilakukan, ada sebuah rencana yang dilakukan secara bertahap, kemudian tidak terjadi kesuksesan yang diharapkan, itulah ketakutan karakter seperti ini yang dihadapinya. Apalagi yang menjadi ketakutan karakter ini, hilangnya pekerjaan.
Makanya ia akan mempertahankan pekerjaannya dengan segala cara. Karena ini hal yang paling ditakuti. Karena pekerjaan bagi seorang yang berkarakter koleris kuat, yang berkarakter keras kepala dan otoriter, itu adalah sebuah kehormatan, sebuah gengsi. Apalagi kalau dalam pekerjaan itu ada satu status dalam posisi yang dipercayakan di dalamnya. Pekerjaan ini akan membuatnya ia merasa memiliki tempat tersendiri di status sosial itu. Makanya ketika terancam untuk kehilangan pekerjaan, maka di situ letaknya ia memperlihatkan ketakutan yang besar. Halnya adalah tidak dipromosikan. Karakter ini kalau tidak dipromosikan, maka yakin dan percaya ia akan memiliki ketakutan untuk tidak dilihat seperti apa yang dilakukan, diapresiasi terhadap apa yang dilakukan. Bukankah tadi ia butuh penghargaan? Jadi, kapan tidak dipromosikan, maka ia akan menjadi karakter yang melawan kebijakan, yang bahkan melawan perintah. Dan hal yang paling ditakutkan, yang sangat ditakutkan oleh karakter ini adalah dilawan anaknya. Apalagi kalau perlawanan seorang anak itu dilihat orang selain dirinya. Selain hal ini, sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karakter ini dia menyenangi seseorang yang mendengar apa saja yang diucapkan. Ia mematuhi apa saja yang diperintahkan darinya. Ia sangat menyenangi karakter orang yang pendiam. Karena kenapa? Tipikal karakter ini, kalau orang lain yang berbicara, maka kadang-kadang mudah memotong pembicaraan orang lain. Akan tapi kalau orang lain yang berbicara, kadang-kadang mudah memotong pembicaraan orang lain. Akan tetapi, kalau ia berbicara, maka ia sangat tersinggung kalau dipotong pembicaraannya. Nah, sama halnya kadang-kadang karakter ini kalau bercanda sama kita luar biasa. Begitu kita balik bercanda, marah. Bahkan tiba-tiba tersinggung. Ia bukan tipikal orang yang bisa duduk bersama kemudian bercanda lama-lama. Kalau itu terjadi, kadang-kadang ketersinggungan mudah muncul ketika kita balik bercanda kepada dia. Apalagi kalau kita sedikit masuk ke wilayah yang berkaitan dengan pekerjaannya, pribadinya, hubungannya, ia bisa saja memperlihatkan antipati yang kuat dalam waktu yang sangat singkat dan seketika. Makanya orang-orang yang disenangi yang tadi adalah yang mendengar dia, menjadi pendengar yang baik baginya. Itu. Kemudian ia mengikuti perintahnya. Segala perintahnya maka diikuti. Nah, dengan demikian maka karakter ini sangat suka pada orang yang mengiyakan. Iya Pak, iya. Kata iya ini adalah kalimat yang sangat indah di telinga orang-orang yang cenderung otoriter pada orang lain. Selanjutnya apa lagi? Dia doakan dalam segala hal. Apapun latar pekerjaannya, apapun perlakuan yang dilakukan pada orang, maka idolakan. Bagaimana kalau dia seorang pemarah? Apakah bisa dilakukan? Idolakan saja. Tidak apa-apa. Akan tetapi bukan serta-merta diidolakan bahwa diikuti. Artinya sampaikan satu kalimat kebanggaan di hadapan tentang apa saja yang dilakukan. Percayalah, kalau ini yang terjadi, Anda menjadi pendengar, Anda menjadi penurut, Anda betul-betul mengidolakannya dalam segala hal, maka yakin dan percaya Anda akan termasuk orang yang paling disenangi. Salam Brilliant.